Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan usaha kita ke arah yang diridhoi Allah, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Dan juga marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita oleh Allah dimudahkan, diringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satu perintah Allah yaitu sholat Jumat jamaah. Tidak lupa mari kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, serta kerabat beliau, beserta para sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir di sini beserta keluarga besar kita yang ada di rumah senantiasa kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesuai dengan surat yang saya bacakan di muqaddimah surat Al-Qadar, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Maka dari surat Al-Qadar yang pertama ini disebutkan jelas bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Oleh karena itu sudah barang tentu kita harus melaksanakan berbagai amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu. Untuk apa? Agar kita mendapatkan keberkahan. Selain itu di malam Lailatul Qadar yang merupakan malam turunnya Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Agar kita di 10 hari yang terakhir ini, yang dimulai dari malam tadi, kita sudah masuk ketika itikaf di masjid
hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 dan seterusnya nanti kita melakukan i'tikaf di masjid sampai di malam yang ke-30 di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan di dalam hitungan tahun itu sekitar 83 tahun. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dari ayat yang ketiga ini adalah ketika kita melakukan amal soleh, yaitu mungkin kita puasa pada hari ini. Siapa tahu hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita melakukan puasa di siang hari, kemudian sholat malam kita yang kita lakukan di malam hari, kemudian sedekah kita dan amal-amal soleh yang lainnya, ketika kita laksanakan di malam itu, maka akan lebih baik amalan itu dilakukan seperti dikalikan dengan 1000 bulan. Seakan-akan kita berpuasa, seakan-akan kita sholat sebanyak 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang kedua, malam tersebut merupakan malam pengampunan dosa. Malam pengampunan dosa bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW hanya memberikan clue saja kepada kita. Di hadis yang sahih mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ada di 10 hari yang terakhir. Ada di hadis yang lain yang juga sahih mengatakan malam Lailatul Qadar ada di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Ada juga di hadis yang lain yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu yaitu mulai malam yang ke-27 sampai akhir. Dan yang lainnya. Itu semua adalah dugaan. Yang intinya kita semuanya diharapkan untuk menghidupkan seluruh malam Lailatul Qadar itu. Tidak peduli kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, mari kita penuhi selama 10 hari terakhir ini untuk beriktikaf di dalam masjid untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Seperti Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan berkah. Kenapa penuh dengan berkah? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran. Malam diturunnya Al-Quran pada proses turunnya Al-Quran di tahap pertama. Karena Al-Quran itu turunnya 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara utuh. Secara utuh. Itu yang dikenal dengan momen turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itulah yang namanya momen Lailatul Qadar. Kemudian di tahap yang kedua adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur di masa kenabiannya, yaitu selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ini adalah turunnya yang kedua, ya, turun tahap yang kedua. Al-Quran ini tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Ketika kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, turunnya itu sekaligus. Tetapi Al-Quran ini berbeda dengan yang lainnya, turunnya bertahap.
selama masa kenabian. Dan perlu kita ingat, ketika wahyu pertama turun, yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, di Jabal Sur, di sana yang mana Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, yaitu menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Ini tahap yang kedua. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu yang ketiga keutamaan dari malam Lailatul Qadar adalah ini adalah malam yang penuh dengan berkah. Kemudian yang keempat keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam Qadar sebagai malam turunnya para malaikat, dan juga malaikat Jibril turun ketika saat malam Lailatul Qadar itu. Hal ini menandakan bahwa malam ini merupakan malam yang sangat berkah, yang banyak berkahnya, karena malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun malaikat-malaikat dan juga Al-Amin, malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Surat Al-Qadar ayat 4. Maka Al-Quran ini sebagai kitab yang mulia, sebagai pedoman seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupan, menjadikan semua yang bersinggungan dengannya menjadi mulia. Seorang yang memuliakan Al-Quran, hidupnya pasti mulia, dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Itu karena kepada beliaulah Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, di antaranya adalah pada bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Begitu pula dengan di malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia, yang menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, adalah karena malam itulah Al-Quran diturunkan, sebagaimana di dalam surat Al-Qadar ayat 1 tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar ini bisa kita jadikan momen untuk meneladani semua yang tercantum dalam Al-Quran. Kita banyaklah membaca Al-Quran di malam-malam nanti, mempelajari Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, dengan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, kita semua bisa mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Surat Al-An'am ayat 155. Demikian khutbah Jumat siang pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai motivasi kita untuk semakin mengencangkan ikat pinggang kita, untuk semakin bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh di sisa-sisa 10 hari yang terakhir ini. Anggaplah bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah ini adalah Ramadan kita yang terakhir, Ramadan kita yang paling berkesan seumur hidup kita. Marilah kita hidupkan malam-malam kita di 10 hari yang terakhir ini. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kita takwa yang sebenar-benarnya takwa. Amin amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasaratin wa khudul man khadalal muslimin wa damir anta adil wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasaidul buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.